Ya, dan penonton di sini, gimana Mas setelah sekian lama akhirnya film Trinil bisa ditayangkan dan bentar lagi di awal tahun ke penonton di seluruh Indonesia. Silakan Mas. Ya, dan penonton di sini, gimana Mas setelah sekian lama akhirnya film Trinil bisa ditayangkan dan bentar lagi di awal tahun ke penonton di seluruh Indonesia. Silakan Mas, yang mau disampaikan ke teman-teman media. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman media, buat penonton semua yang hadir di sini, terima kasih atas waktunya. Ini adalah suatu hal yang berbahagia sekali karena tidak hanya saya, tapi juga akhirnya Dapur Film memproduksi film sendiri lagi setelah sekian lama. Terakhir kita memproduksi film Hijab dan setelah itu kapok untuk memproduksi, ya kan? Tapi akhirnya kita berani. Karena ada sahabat saya dari Malaysia, Kak Azlin. Ini tepuk tangan buat Kak Azlin. Dia yang mensupport saya, ayo kita produksi sendiri, harus berani mandiri itu produksi. Makanya kali ini Dapur Film bersama Seven Sky Motion digawangi oleh Kak Azlin, kita memproduksi sebuah film dan kebetulan filmnya adalah film horor. Ya, bukan apa-apa karena sebenarnya memang ide ini muncul karena pada saat pandemi ya, 2019 sampai di 2019 itu memang itu sangat horor sekali buat saya karena tiba-tiba kita tidak boleh keluar dari rumah. Terus kemudian tidak boleh keluar dari rumah, ancamannya adalah kematian. Jadi di luar rumah itu seolah-olah batas gerbang rumah itu adalah deadline, misalnya benar-benar deadline, garis mati betul di situ. Dan memang di sekitar saya di Jogja pada saat itu tetangga tiba-tiba meninggal, terus kemudian tetangga sebelah kanan meninggal, terus setiap hari selalu terdengar suara sirine ambulan yang selalu terdengar seolah-olah itu ada malaikat maut itu datang menyertai kita dan setiap saat mengetuk pintu rumah kita. Buat saya itu situasi yang sangat horor sekali. Karena itu makanya kalau teman-teman semuanya mengikuti YouTube kami, pada saat situasi pandemi itu kami sama keluarga membuat film horor justru gitu kan di rumah dengan handphone gitu kan. Kenapa horor ya? Karena memang situasinya horor sampai kemudian horor itu menjadi bercandaan gitu kan. Nah dari situ kemudian saya terbesit untuk kayaknya menarik kita membuat film horor di sini karena memang situasinya saya mencekam sekali pada saat itu. Dan saya teringat dengan sandiwara radio 80-an ya. Waktu itu saya masih usia 6 tahun. Saya nggak tahu ceritanya karena saya masih 6 tahun, tapi saya ingat Trinil Balekno Gembungku itu yang selalu terngiang. Kalau di Jakarta ada Mak Lampir, itu di Jogja dan Jawa Tengah sekitarnya itu Trinil itu menjadi hantu yang urban legend banget pada saat itu. Dan setiap kali kita mendengarkan ada siaran itu satu tempat ronda itu penuh dengan orang hanya mendengarkan radio ini. Jadi itu yang kemudian terbesit, akhirnya kemudian dua orang di belakang saya ini, Mas Agung sama Mas Aji, ini yang sangat berjasa sekali buat kami, karena beliau yang mempertemukan Trinil, sandiwara radio ini kepada saya, kepada Kak Azlin. Dan pada waktu itu saya nyari di mana sandiwara radionya di mana sekarang, ada nggak? Saya pengen mendengarkan dari jilid pertama sampai jilid terakhir. Karena memang saya pada saat itu nggak tahu ceritanya, ternyata nggak ada. Sudah kita cari, sudah kita telusuri, nggak ada, hanya ada skenarionya saja. Dan skenario itu sudah cukup rapuh gitu kan. Sehingga ketika kita membacanya, takut itu malah sobek akhirnya. Jadi itu menjadi artefak dari penulisnya Mas Bagus ya. Pak Bagus, Wong Bagus gitu kan. Ya itu, dan saya sangat berterima kasih dengan beliau. Akhirnya kemudian dari cerita Trinil radio itu kita hanya mengadopsi kisah utamanya aja, yaitu intrik antara ibu dan anak yang mencintai satu orang, dan kemudian saya tambahi sosok bapak di situ karena buat saya ini yang paling relate sekali, bagaimana cinta segitiga antara ibu, anak dan cowok itu absurd banget buat saya itu. Tapi ternyata saya baru sadar bahwa itu ternyata Trinil bercerita tentang itu. Di tahun 80-an itu bercerita tentang itu. Dan sekarang kita banyak sekali menemui bagaimana antara menantu sama itu rebutan pacar, terus kemudian antara ibu sama anak rebutan menantu. Itu hal yang buat saya kok sangat relate banget di sekarang. Makanya itu yang kemudian saya adopsi. Dan
kita tidak mau bersama studio besar yang lain. Kita kepingin ini sendiri karena saya kepingin jujur pada diri saya sendiri bahwa horor itu memang pengalaman saya pribadi. Bagaimana kematian, bagaimana sesuatu di luar jendela, di luar pintu, itu tuh sangat menteror kita semuanya. Itu pada saat itu saya ngerasain itu. Gitu aja. Siap, tepuk tangan untuk Mas Hanung dan akan tayang di awal tahun 2024. Gimana Kak Azlin sebagai produser optimismenya dengan Mas Hanung dan juga teman-teman yang lain ke penonton Indonesia di pekan depan, silakan. Pasti saya sangat optimis sekali terhadap film ini. Gimana yang udah menonton? Gimana reaksinya? Terima betul. Oke. Pada saya supaya film ini menjadi pembuka tahun yang bagus untuk Anda semua nikmati. Seperti yang kita tahu kan, sentuhan Mas Hanung sebelum ini yang kita lihat lebih kepada cinta, tokoh-tokoh ini. Jadi udah lama kita nonton sentuhan Mas Hanung di dalam horor. Jadi semoga buah tangan ini akan menjadi apa ya, yang bagus lah untuk pembuka tahun 2024. Amin, siap. Tepuk tangan untuk Kak Azlin. Terima kasih pada saat dipreskan lewat video pengalaman sangat luar biasa Karmel, dengan naik turun emosi yang kamu berikan di sini. Ada yang mau di-share ke teman-teman media gimana keseruannya memerankan karakter Rara ini, silakan. Halo semuanya, selamat sore. Pertama, terima kasih banyak sekali sudah mau datang dan sudah menonton film Krinil juga. Semoga memberikan kesan yang baik karena kita semua juga melakukannya dengan penuh, dengan hati yang penuh dan ikhlas. Jadi semoga sampai di penonton dan para media juga yang baik. Boleh di-share dong serunya, silakan. Karena ini horor pertama aku dan horor pertamanya Rangga, Shalom, ini tuh semuanya, jadi benar-benar menarik menurut aku karena selain ceritanya juga dan juga karakter yang dapat aku perankan. Sebenarnya ini karakter yang udah lama banget aku tunggu-tunggu untuk aku dapatkan dan aku bisa mainkan. Seorang Rara ini yang memiliki dia adalah pribadi yang kompleks ini itu. Jadi waktu aku dapat karakter ini sangat-sangat bersyukur karena I've been waiting for this character for so long and I got to play it di bawah direkturnya Mas Hanung dan juga sama Kak Azlin. It's an unforgettable moment and very very grateful. Thank you Kak Azlin and Mas Hanung dan semua cast yang kita dapat berkarya bersama. Oke, siap, terima kasih Karmel. Selanjutnya Rangga Netra. Rangga ini teman-teman mana tadi yang nungguin Rangga melihat sosok? Halo, selamat sore semuanya. Karakternya di sini nempel banget buat teman-teman penonton. Wah, alhamdulillah. Asli, cewek-cewek, kok Sami gini sih? Lu depan dong. Ini build karakter untuk karakter Sultan di sini gimana ngobrol sama Mas Hanungnya? Sebenarnya nggak susah karena gue aslinya cool juga kan. Bicara. Tipis ya kalau sama penakut ya. Tipis. Melanjutkan obrolan Carmela tadi, ini film horor pertama saya. Sorry agak serak, masih serak. Pertama dapat. Kambing mulu sih lo. Gimana ya? Jadi dapat karakter ini sebenarnya deg-degan karena Mas Hanung salah satu director Indonesia yang masuk ke top list saya. Ya. Terus tiba-tiba dapat tawaran ini. Itu saya casting ya, bukan dipilih. Dan castingnya 2 kali lagi. Gitu. Akhirnya ini tone down-nya harus karakternya tone-nya harus diturunin, sedangkan gua aslinya yang hyperaktif banget. Terus di bawah arahan Mas Hanung berproses dengan beliau. Kok gue deg-degan ya kemudian. Iya, kayak lagi di casting lagi. Iya, kayak lagi di casting gini karena gue inget-inget masa itu gitu. Iya. Berproses dengan Mas Hanung tuh dia sangat detail. Jadi Mas Hanung benar-benar mempunyai director vision, dia menjaga gua agar tidak keluar menjadi Rangga tapi tetap stay di karakter Sultan. Jadi gua mau secara spesial makasih buat Mas Hanung. Yes. Terus berproses dengan teman-teman aktor di sini sangat luar biasa. Kaulan, senior, Om Willem, yang mereka sangat cepat entry sama exitnya, sedangkan gua harus ngejar mereka.
Terus dengan Fatah, aku dari Malaysia, Carmela, Alex, semua gendis dan lain-lain. Jadi kayak bisa cenano for me. Yes, itu dia Rangga. Terima kasih Rangga. Kita ke Fatah Amin. Ini aktor Malaysia yang sangat luar biasa. Tepuk tangan juga dong buat Fatah. Fatah, boleh dong ceritakan sedikit ke teman-teman yang hadir di sini gimana didirect sama Mas Hanung dan ada di project besar untuk mana suara fansnya di atas? Nah, itu dia. Risetnya seperti apa untuk karakter kamu, Fatah? Silakan. Ya, assalamualaikum, apa kabar semua teman-teman di Indonesia. Jadi aku sebenarnya nervous banget. Ini pertama proyeknya di Indonesia. Ya. Dilamar sama Kak Lin, sama Mas Hanung dilamar. Jadi rasanya waktu itu quite surprised with this project because ini bagi aku is a heavy project for me. Ya. The character also is jadi dukun kan? Iya. Dukun dan dokter kan? Jadi aku jadi pusing nggak mau jadi dokter atau mau jadi dukun. Jadi di tengah-tengah kan? Tapi aku yang saya lihat itu adalah satu challenge. Yes. Bagaimana seorang aktor itu harus bawa karakternya bagi convince penonton supaya percaya yang ini karakternya harus jadi. Of course by pertolongan daripada Mas Hanung sendiri mau gimana Fatah harus bawa perannya Yusuf ini kayak ini. Discussionnya itu banyak membantu sama Mas Hanung. Itu juga dengan teman-teman aktornya yang lain, especially Rangga, sama Sultan. Ya. Sultan ya itu temannya Yusuf. Jadi dia belum banyak membantu. Kena di syuting di Indonesia sama Malaysia beda. Seriously, honestly sangat berbeda. Jadi proses syutingnya beda, environmentnya juga beda, bahasanya juga beda. Of course. Ya, actually bahasa itu yang bagi aku paling Strategi untuk challenge yang ada di situ ya. Tapi alhamdulillah pertolongan daripada semua teman-teman yang berada di set itu dapat juga aku buat yang macam yang semua dapat nonton tadi. Itu Ya, dia. terima kasih semuanya. Tepuk tangan dong untuk Fatah Habib. Mas Dia Agus. tembang juga. Menyanyi. Oh iya ada Iya, tembang itu, juga. Tentara Jawa itu susah banget tuh. Tapi alhamdulillah. Nyanyi itu sudah gitu bahasanya juga Jawa gitu ya. Jadi challenge-nya nggak main-main Mas Hanung ya untuk Fatah juga ya. Tembang suara dia asli ya. Suara asli. Wow, tepuk tangan dong. Baik. Sebelum ke teman-teman media kita ke Wulan Guritno dulu. Wulan Guritno kembalinya Mas Hanung ke film horor ini nggak main-main, langsung ajak juga seorang Wulan Guritno ada di sini gitu. Jadi aktor sentral di sini ini gimana Wulan? Boleh dong ceritain ke teman-teman media? Ya, waktu itu suatu hari ditelepon sama Mas Hanung ya. Terus udah gitu diceritakan. Mas Hanung ini pertama kali proyek aku sama Mas Hanung. Ya kan? Mas Hanung ini pertama kali ngajak aku jadi setan, aku bilang gitu. Enggak, tapi it's a challenge for me too because of di sini kan diceritakan dari hidup sampai mati sampai gentayangan tersebut kan gitu. Nah, aku tuh kesulitan gimana ya, ini kan belum pernah mati ya. Kalau misalnya kita memerankan banyak peran sebagai manusia kan macan itu seperti macan dibangunin, rasa-rasa itu ada, tokoh-tokoh itu kan sebenarnya ada di diri kita semua yang bisa kita bangunkan gitu. Nah, tapi jadi setan gimana gitu kan? Sorot matanya pasti berbeda, pasti segala macam. Tapi dan again Mas Hanung tuh very hands on. Aku belum bisa share proses syuting, nanti kalau udah tayang baru. Pas aku adegan-adegan gentayangan lah ya jadi setan itu Mas Hanung iniin rambutnya, terus very detail in nggak cuman actingnya itself tapi semua detail lah gitu. Maunya rambutnya terbangnya ke sini harus ke sini. Ada videonya loh bukti. Ada ya. Kita tunggu keluarnya. Rambutnya harus begini gitu. Siap. Gerakannya gitu. Jadi teknis menjadi setan. Ternyata sulit jadi setan. Gitu. Ya. Sangat sulit. Siap, terima kasih Wulan Guritno. Yang kedua adalah horor. Kemudian yang ketiga baru drama. Gitu kan. Baru kemudian yang tahun ini yang pertama adalah horor. Jadi saya memilih horor ya karena begitulah industri berbicara. Data berbicara seperti itu. Kenapa saya berbicara data? Karena data berhubungan dengan uang, data berhubungan dengan kapital, gitu kan. Nah, sekarang bukan persoalan kita mau mengikuti arus, kita mau mengikuti tren. Oh tidak, bukan soal itu.
Soal adalah bagaimana tren tersebut bagus atau tidak. Soal bagaimana film tersebut bisa dikemas secara bagus, secara unpredictable atau stereotype. Tinggal itu pilihannya. Nah, saya lebih memilih bahwa saya akan menyajikan sebuah sajian yang unpredictable, gitu kan. Ini kesulitan saya ketika saya diminta untuk membuat sinopsis buat teman-teman semuanya. Karena saya akan memberikan sesuatu yang berbeda, dan ketika saya ungkapkan perbedaan itu kan spoiler. Jadi maka yang saya berikan ketika ditanya bedanya apa horor ini dengan horor yang lainnya. Kalau saya sebut tokoh utamanya yang jahat, ya gimana dong? Kebuka semuanya dong. Ini kan horor yang tokoh utamanya adalah penjahat. Yang ternyata pasangan itu, ya kan, yang orang lihat, oh pasangan itu dihantui oleh oleh hantu, dan ternyata hantu itu ternyata dibunuh sama si tokoh utama itu, kan begitu ceritanya. Kalau saya ngomong begini kan bubar semuanya gitu loh. Ya kan, karena itu makanya itu yang saya sajikan kepada penonton. Tapi tolong jangan ditulis ya. Itu yang sebenarnya pengen saya sajikan kepada penonton, bahwa maksudnya bikin film horor yang seperti apa. Saya kepengen bikin horor yang tokoh utamanya jahat, titik, udah. Biasanya kan tokoh utamanya dihantu-hantuin ya, dia dihantuin sesuatu, dan itu adalah hero kita gitu. Enggak, saya nggak mau gitu. Saya akan twist di belakang bahwa lu yang membunuh ternyata, lu yang jahat, lu yang bangsat, kan gitu. Saya pengennya itu sebetulnya. Nah ini yang sajian ini seperti itu. Karena itu makanya Trinil ketika saya adopsi dari itu kisah cinta 3 itu tuh saya tweak sedemikian rupa akhirnya menjadi seperti ini. Nah, pesan moral, itulah kita hidup di Indonesia, di Asia ya, bukan di Indonesia, wajib memberikan pesan moral kepada penonton. Nggak, itu bukan hanya di Indonesia, Asia. Perhatikan aja teman-teman semua, film Korea, film Cina, film Train to Busan itu selalu ada pesan moralnya toh, ya kan? Nah, karena apa? Penonton kita suka sekali dikhotbahi, ya kan? Suka sekali melihat sesuatu yang ada value-nya. Itu penonton Asia ya, bukan hanya penonton Indonesia. Malaysia ternyata juga seperti itu, Brunei seperti itu, Singapura ternyata juga seperti itu, gitu kan? Karena itu makanya value-nya apa yang akan saya berikan? Value-nya adalah hubungan antara ibu dan anak. Gitu kan? Itu dari mana? Itu dari hubungan Saskia dengan anak saya yang perempuan, ya kan? Sibyl. Itu kalau udah berantem, oh my god, itu kayak Trinil. itu saya ngelihat betul tuh berantem gitu kan, itu anak saya udah mulai meremaja itu kan, wah ini bisa berantem, ini menarik ini kan. Biasanya kan kita selalu menampilkan sosok ibu sama anak itu kan penuh dengan cinta, penuh dengan kasih kan gitu. Itu stereotype. Saya pengen membuat sesuatu yang unpredictable. Ibu sama anak berantem sampai bunuh-bunuhan gitu kan. Saya bilang gitu. Nah, pesan pokoknya apa? Ya ibu harus mencintai anak, that's it, sesimpel itu gitu kan. Terus bagaimana bapak harus mencintai anak perempuannya, kedekatan bukan bapak sama anak perempuan, itu sebetulnya. Jadi ini sebenarnya sebuah drama keluarga yang dibalut bunuh-bunuhan. Udah. Teman-teman. Jadi memang ada yang aku perankan langsung, ada yang dengan prostetik kepalaku yang dibuat. Gitu. Jadi, ya, jadi ada yang nggak bisa bergerak, ada yang apa tadi Mas Anu? Animatronik. Ya itu, ribet ya saya. Nah, jadi tergantung dari scene-nya dan kebutuhannya gitu. Kadang-kadang aku yang perankan sendiri dengan blue screen di badan aku atau blue screen-nya di kepala aku gitu. Jadi tergantung lagi mau badan atau kepala. Tapi yang udah gentayangan kemana-mana tuh kayaknya nggak mungkin aku ya. Udah kepala gitu ya kan. Kalau misalnya aku selingnya berapa panjang, ribet jadi gitu. Ya pastinya ada kesulitan. Karena kan ada koreonya tuh, gimana kepalanya harus, lirikan matanya dan lain sebagainya. Tapi take-nya nggak begitu banyak ya Mas Hanung ya, cepet kok. Karena itu tadi mungkin karena Mas Hanung is very detail on everything gitu. Karena detailnya itu jadi kita nangkepnya itu gampang gitu. Dan alhamdulillah jadi take-nya nggak banyak. Oke, siap. Mas Hanung mungkin menambahkan, silakan. Ya, jadi itu awal saya bilang sama Mbak Wulan adalah kamu menjadi hantu. Jadi memang kalau menjadi Wulan Guritno-nya memang beberapa scene aja, tapi dari awal kamu tuh udah menghantui dalam wujud kepala. Jadi sebenarnya actingnya Mbak Wulan itu justru malah bukan pada saat syuting, tapi pada saat pre-production, yaitu mukanya dicetak, terus kemudian setelah dicetak, terus robotnya Mbak Wulan itu tuh terus dibuat
dia bisa mangap, dia bisa meleng kiri kanan, itu kita sesuaikan dengan tubuhnya Mbak Wana. Jadi saya pada saat itu sok-sokan kepengen ini film klasik, jadi saya menggunakan sinema klasik pada saat itu. Jadi saya nggak mau ada CGI, saya mau betul-betul animator, dan saya mau menselin betul bisa nggak sih Indonesia buat animatronik? Dan ternyata bisa. Yes, itu ya. Ternyata bisa, gitu kan? Ternyata bisa. Cuma ya ampun harganya itu. Ampun. Itu pemain utama kita, bawahnya harganya segitulah. Gaji pemain utama kita itu segitu. Mahal sekali ternyata. Dan tapi pada saat dibuat, kita melihat di editingnya, ternyata kita tidak bisa lepas bahwa yang namanya komputer grafik, animasi memang tetap harus ada. Ya. Jadi sekalipun kita berusaha untuk membuat animatronik real, tapi tetap bantuan CGI tetap harus ada, rambutnya harus apa gitu. Karena karena ekspektasi penonton sekarang, terutama yang netizen, anak-anak awal, Gen Z segala macam udah dicekokin dengan film-film horor Hollywood yang luar biasa gitu kan, makanya topeng gerak-gerak itu kayaknya udah nanti ngeliatnya, ini kayak di Dufan nih. Jadi tetap harus ada CGI. Oke, terima kasih. Sastra yang klasik terutama gitu kan, di film saya Perempuan Berkamu Sorban, saya menyediakan buku-buku Imam Hussein, punya Pak Pram, bahkan sempat dibahas juga. Terus di beberapa film saya berikutnya juga seperti itu, dan ini pun juga seperti itu, karena sebetulnya sebagai sebuah set ya kan memang pas, karena itu keluaran tahun-tahun 19, ini setting sebenarnya tahun 1977, tapi saya menghindari banyak netizen yang sok tahu gitu kan, nanti 77 kok belinya gak kayak gini, 77 udah daripada lebih baik udah lalu mikir sendiri aja ya kan. Enggak sih, saya sengaja itu gitu kan. Nah, jadi sehingga ini sebenarnya settingnya tahun 1977 ketika Indonesia sedang dalam posisi Orde Baru itu sedang berkuasa, sedang diktator banget. Dari partai yang jumlahnya 50 partai, itu digerus menjadi 3 partai. Itu tahun 1977. Nah, di situ terjadi banyak sekali korban sebetulnya, terutama kaum Islam, gitu kan. Makanya terjadi ada headline-nya tuh, setelah komunis maka Islam yang dibantai. Itu ya yang terjadi, karena itu makanya kemunculan si Pak Kiai di sini ya kan, di ending itu bukan serta-merta Kiai pengusir setan, bukan itu. Karena memang ya kan pada tahun 1977 kondisi Kiai memang termarginalkan sekali dan dibunuhin banyak sekali ulama-ulama, kiai-kiai dibunuhin. Karena itu makanya Kiai melakukan perlawanan di situ. Jadi itu sebenarnya alasannya gitu kan ya. Terus buku-buku kayak Mukhtar Lubis, kemudian Pak Pram, itu memang pada saat itu menghiasi rumah-rumah yang seperti itu. Gitu aja sih. Oke, siap. Terima kasih Mas Anung. Semoga saya bisa membuat filmnya Harimau-Harimau. Amin. Oke, untuk di Perempuan Berkamu Sorban ada silakan teman-teman media boleh diambalikan, boleh lebih merapat lagi. Yes, kita lihat dulu ke sebelah kiri. Boleh lihat sebelah kiri? Ya, sebelah kiri. Sebelah kiri. Nanti malam juga kita undang teman-teman media untuk di red carpet moment gala premier kita di depan ya, jam 6.15. Jadi silakan sebelah kiri, sekali lagi kiri. Oke, tengah sekarang, tengah bawah dulu. Tengah bawah. Ya, tengah bawah. Oke, tengah bawah. Tengah atas silakan. Iya, boleh gantian ya.